Drama besar langsung mewarnai balapan Moto3 di sirkuit Mugello, Italia. Bukan hanya soal siapa yang menjadi pemenang, tetapi juga insiden panas yang melibatkan beberapa pembalap muda yang sedang menjadi sorotan dunia. Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan tentu saja Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu kembali menunjukkan kualitasnya saat bersaing melawan para rider terbaik di kelas Moto3. Meski hanya mampu finish di posisi ke-8, performa Veda mendapat banyak pujian. Pasalnya, sepanjang balapan, terlihat jelas bahwa motornya tidak memiliki keunggulan kecepatan di trek lurus dibanding rival-rivalnya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Veda menyerah. Ia justru tampil agresif, cerdas, dan terus mencari celah untuk mempertahankan posisinya. Setiap kali memasuki sektor tikungan, Veda mampu memangkas jarak dan beberapa kali melakukan manuver menyalip yang membuat para penggemar terkesan. Konsistensi dan keberaniannya menjadi bukti bahwa pembalap Indonesia ini semakin matang menghadapi persaingan ketat di level internasional. Sepanjang balapan, Veda harus bekerja jauh lebih keras dibanding beberapa rivalnya. Ketika pembalap lain mampu memanfaatkan slipstream dan tenaga mesin yang lebih kuat, Veda berkali-kali kehilangan posisi saat memasuki trek lurus utama Mugello yang terkenal panjang. Namun, kelebihan Veda terlihat jelas di area pengereman dan tikungan cepat. Ia mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik. Bahkan, beberapa kali Veda berhasil kembali merebut posisi yang sebelumnya hilang akibat kalah akselerasi. Banyak pengamat menilai hasil finish ke-8 tidak sepenuhnya mencerminkan performa sebenarnya. Jika melihat kecepatan dan kemampuan bertarungnya di lintasan, Veda dianggap layak berada dalam pertarungan 5 besar. Sayangnya, faktor performa motor masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Meski demikian, hasil ini tetap menjadi pencapaian positif. Mugello merupakan salah satu sirkuit tersulit dalam kalender Moto3 dan mampu bertahan di grup depan hingga lap terakhir, menunjukkan bahwa Veda memiliki mental serta kemampuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun, setelah bendera finish dikibarkan, perhatian publik justru beralih ke sebuah insiden kontroversial yang melibatkan pembalap Spanyol, Quiles, dan rider Malaysia, Hakim Danish. Momen tersebut terjadi ketika kedua pembalap sedang bertarung sengit memperebutkan posisi podium. Dalam tayangan ulang televisi, terlihat Hakim Danish melakukan manuver yang sangat agresif saat memasuki salah satu tikungan cepat Mugello. Manuver itu membuat Quiles berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Quiles yang berada di jalur balap ideal mendadak harus melakukan pengereman ekstrim untuk menghindari tabrakan. Akibatnya, motornya kehilangan kestabilan dan nyaris terjatuh. Situasi itu membuat jantung para penonton berdebar karena kecelakaan besar hampir saja terjadi. Beruntung, Quiles masih mampu mengendalikan motornya. Namun, konsekuensinya sangat besar. Momentum yang telah ia bangun sepanjang balapan langsung hilang dalam hitungan detik. Kesempatan untuk mengejar posisi podium pun ikut melayang akibat insiden tersebut. Sesaat setelah balapan berakhir, ekspresi Quiles menjadi sorotan kamera. Pembalap muda Spanyol itu terlihat sangat emosional dan jelas menunjukkan rasa frustasinya terhadap manuver yang dilakukan Hakim Danish. Dalam berbagai rekaman yang beredar di media sosial, Quiles tampak beberapa kali mengungkapkan ketidakpuasannya kepada tim maupun pihak terkait. Banyak penggemar menilai kemarahannya cukup beralasan karena situasi yang terjadi memang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius. Tidak sedikit pula mantan pembalap dan analis MotoGP yang ikut memberikan pendapat. Sebagian besar mengakui bahwa pertarungan keras memang merupakan bagian dari Moto3. Namun, mereka juga menegaskan bahwa ada batas keselamatan yang tidak boleh dilanggar. Perdebatan kemudian semakin memanas ketika berbagai sudut kamera mulai bermunculan. Ada yang menilai Hakim Danish hanya sedang berusaha mempertahankan posisinya. Namun, ada pula yang menganggap manuver tersebut terlalu berisiko dan membahayakan pembalap lain di lintasan. Media sosial langsung berubah menjadi arena perdebatan panas. Pendukung Quiles dan Hakim Danish saling mempertahankan pendapat masing-masing. Video insiden tersebut tersebar luas dan ditonton jutaan kali hanya dalam waktu singkat. Sebagian penggemar menilai tindakan Hakim Danish terlalu agresif
dan seharusnya mendapat hukuman. Mereka berpendapat bahwa keselamatan pembalap harus menjadi prioritas utama dibanding ambisi meraih podium. Di sisi lain, pendukung Hakim Danish beranggapan bahwa insiden seperti itu sering terjadi dalam balapan Moto3 yang memang terkenal sangat kompetitif. Mereka menganggap manuver tersebut masih berada dalam batas pertarungan balap yang wajar. Perbedaan pandangan ini membuat topik tersebut menjadi salah satu pembahasan terpanas setelah balapan Mugello berakhir. Bahkan banyak media internasional mulai mengulas kejadian tersebut secara khusus karena dampaknya dianggap cukup besar terhadap hasil akhir balapan. Situasi semakin serius ketika perhatian datang dari jajaran petinggi kejuaraan dunia. Nama CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, ikut disebut dalam berbagai laporan yang membahas kontroversi ini. Pihak penyelenggara tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru. Karena itu, Race Direction langsung melakukan proses investigasi mendalam untuk mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi pada momen krusial tersebut. Seluruh rekaman kamera dari berbagai sudut mulai diperiksa satu persatu. Tidak hanya itu, data telemetri motor juga menjadi bahan analisis penting. Data tersebut dapat menunjukkan kecepatan, posisi throttle, titik pengereman, hingga arah pergerakan motor sebelum insiden terjadi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya benar-benar berdasarkan fakta dan bukti yang kuat. Dalam balap motor modern, penggunaan data telemetri sering menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seorang pembalap melakukan pelanggaran atau tidak. Jika hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran keselamatan, maka Hakim Danish bisa menghadapi berbagai konsekuensi. Sanksi yang tersedia cukup beragam, tergantung tingkat kesalahan yang ditemukan oleh Race Direction. Salah satu kemungkinan adalah penalti waktu, yang dapat mengubah hasil akhir balapan. Jika penalti tersebut diterapkan, posisi podium yang berhasil diraih Hakim Danish bisa saja hilang. Kemungkinan lain adalah pengurangan poin kejuaraan. Hukuman ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap persaingan klasemen musim ini yang berlangsung sangat ketat. Setiap poin memiliki nilai penting dalam perburuan gelar. Namun, hingga keputusan resmi diumumkan, status podium ketiga Hakim Danish masih tetap berlaku. Oleh karena itu, semua pihak kini menunggu hasil investigasi dengan penuh perhatian. Baik tim, pembalap maupun penggemar berharap keputusan akhir nantinya benar-benar mencerminkan keadilan dan keselamatan dalam olahraga balap motor. Di tengah kontroversi besar yang menyita perhatian dunia balap, penampilan Veda Ega Pratama tetap menjadi salah satu cerita positif dari akhir pekan Mugello. Pembalap Indonesia tersebut sekali lagi membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan para talenta terbaik dunia. Finish di posisi ke-8 mungkin belum menghasilkan podium, tetapi cara Veda meraih hasil itu memberikan optimisme besar bagi masa depannya. Ia mampu bertahan dalam persaingan sengit, menghadapi keterbatasan performa motor, dan tetap menunjukkan kemampuan balap yang mengesankan. Banyak penggemar Indonesia kini semakin yakin bahwa Veda memiliki potensi untuk menjadi salah satu bintang besar di masa depan. Pengalaman bertarung di sirkuit sekelas Mugello akan menjadi modal berharga untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Sementara dunia masih menunggu hasil investigasi terhadap insiden Quiles dan Hakim Danish, satu hal sudah pasti. Nama Veda Ega Pratama kembali berhasil mencuri perhatian dan membuat publik Indonesia bangga di panggung balap dunia.